Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 1. Simak baik-baik ya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa dan apa yang terjadi? Mari kita pelajari bersama-sama. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai dengan 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Ini yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Ternyata perjuangan bangsa belum selesai. Bangsa Belanda dan Inggris datang lagi ke Indonesia untuk menjajah bangsa Indonesia. Tetapi bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan, karena pada tanggal tersebut banyak pahlawan yang gugur atau meninggal. Berdasarkan teks tadi, kalian bisa membuat peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis. Terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Nah, apa itu SPOK? S-nya adalah subjek, P-nya adalah predikat, O-nya adalah objek, dan K-nya adalah keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah keejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Contohnya,
Di kalimat pertama, pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Kita pilah-pilah. Pada tanggal 25 Oktober 1945, sebagai keterangan waktunya, tentara sekutu sebagai subjeknya, dipimpin sebagai predikatnya atau kata kerjanya, Brigadir Jenderal Malabi sebagai objeknya atau yang melakukan. Nah, di sini urutannya tidak harus diakhiri keterangan. Bisa jadi keterangan ditaruh di depan atau diletakkan di depan seperti contoh yang ini tadi. Atau enggak misalkan Mister balik juga bisa. Contohnya misalkan tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Jadi urut-urutannya tidak harus SPOK, bisa K dulu, baru subjek, predikat, objek, seperti itu. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Jadi Indonesia itu kan terdiri dari banyak pulau, baik pulau besar dan pulau-pulau kecil. Nah, bangsa Indonesia melawan penjajah ini di daerah masing-masing. Sehingga di sini diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lainnya yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya, ada pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, ada Bandung Lautan Api, ada agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Nah, semuanya ini akan kita pelajari di subtema 2 nanti. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam di hutan, maka bangsa Indonesia menggunakan bambu runcing sebagai senjata melawan penjajah. Bayangkan saja, penjajah dengan senjatanya berupa senjata api, contohnya saja pistol, sedangkan kita hanya menggunakan bambu runcing. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak patah semangat sampai akhirnya Indonesia bisa merdeka. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah kalian mengetahui perjuangan bangsa Indonesia, kalian harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Di sini ada gambar ayam, bebek, ikan, dan cicak. Hewan-hewan ini mempunyai cara menyesuaikan diri yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, cara menyesuaikan diri ini disebut dengan adaptasi. Mister akan beri satu contoh pengerjaannya. Gambar 1 ada ayam. Ciri-ciri ayam adalah apa? 1, berkaki berjumlah berapa? 2. Masing-masing kaki memiliki jari umumnya sebanyak 5. Yang kedua apa? Sekujur tubuh ayam, kecuali bagian bawah kaki, ditutupi oleh bulu. Yang ketiga, yang di atas kepala itu apa? Ayam memiliki jengger.
Berikutnya, yang keempat, ayam termasuk kelompok unggas, memiliki sayap namun tidak digunakan untuk terbang, memiliki paruh untuk mematuk. Yang kelima, ayam berkembang biak dengan jalan bertelur. Yang keenam, ukuran dan warnanya bervariasi. Sedangkan ciri-ciri habitat ayam adalah satu, apa? Hidup di daratan alami. Contohnya apa? Hutan. Alami itu daratannya. Yang kedua adalah hidup di daratan buatan. Contohnya apa? Halaman rumah, ada peternakan ayam, dan lain-lain. Nah, untuk 3 gambar lainnya, silahkan temukan informasinya dengan pengamatan langsung atau bantuan internet. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Nah, ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cicak atau cecak ya, memiliki perekat pada kakinya untuk apa? Dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Mari kita baca bacaan berikut ini. Bebek mempunyai ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, tugas kalian adalah amati 3 hewan di sekitar tempat tinggal kalian. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya atau tempat tinggalnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu dalam tabel berikut ini. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Mister sampaikan dapat bermanfaat dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.